Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertegur sapa lagi ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Agar pembelajaran pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ustazah akan menyampaikan sedikit ya. Kemarin Ustazah kan sudah menjanjikan akan melaksanakan membentuk kelompok belajar ya atau home visit, dan rencananya itu akan dimulai pada hari Senin kemarin sehabis PTS. Tapi karena saat ini ya di Pacitan khususnya itu kondisinya belum memungkinkan untuk mengadakan home visit, jadi Ustazah mohon maaf belum bisa melaksanakannya ya. Insya Allah jika nanti keadaan sudah membaik, insya Allah nanti Ustazah akan menyampaikan kembali atau melanjutkan kembali rencana home visit yang sudah Ustazah sampaikan kemarin ya. Nah, hari ini nanti ya kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai FPB dan KPK. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ya. Ini hanya sedikit mengulas karena kemarin kita kan juga sudah belajar mengenai pembulatan dan taksiran ya. Nanti insya Allah materi yang ini hampir sama dengan materi yang sudah Ustazah sampaikan kemarin. Nah, seperti biasanya Ustazah akan memutarkan video pembelajaran ya. Silahkan diperhatikan karena materinya semuanya nanti ada di video pembelajaran. Tetap semangat untuk belajar. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang pertama saya kasih contoh di sini adalah ada sebuah pensil dan penggaris. Ini ada alat ukurnya, ini adalah yang diukurnya. Di sini menunjukkan adalah angka 4. Ya, di sini angka 4 dan 5 ya, berarti di sini nih. Nah, di sini ya, kurang lebih angkanya ada di sini. Kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kurang lebih ya. Baik, kemudian berapa nilainya? Panjangnya adalah 4,8 cm. Maka jika dibulatkan ke satuan terdekat maka menjadi 5. Ya. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini nih dia nih. Ya, kita lihat. Kalau di angka 8 ini berarti sini ada angka 8 posisinya. Kita lihat satuannya ya, angka 8. Berarti kalau ke 8 ke kanan berapa kali? Berapa langkah? 1, 2 langkah. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Maka lebih dekat ke kanan, maka dibuatkan menjadi 1. Jadi 5 ya. Mudah bukan teman-teman? Baik. Penasaran dengan yang lainnya? Simak dan tonton video ini sampai habis. Nah, kemudian di sini ada pakai rumus, jika lebih besar sama dengan 5 maka dibuatkan ke atas. Apa yang besar dari 5? Ini satuannya ini, lebih besar dari 5. Lebih besar sama dengan 5 maka dibuatkan ke atas. Jika lebih kecil dari 5 dibuatkan ke bawah. Ya, teman-teman ya, ini yang perlu diingat. Kemudian lihat di sini, ada 4,8 cm. Itu bisa dinyatakan dalam pernyataan lain sebagai berikut. 4 cm lebih 8 mm. 8 ini posisinya di sini sama. Ya, seperti itu. Karena di satuan penggaris ada cm dan mm. Di sini nih. Yang titik-titik garis pendek ini adalah mm.
Yang di sini itulah sentimeter nih, yang menonjol panjang. Ya. Paham teman-teman ya? Kemudian ada 4,8 meter. Itu bisa dinyatakan sebagai 4 meter lebih 80 cm. Karena 100 cm sama dengan 1 meter. Maka butuh 100 cm baru sampai ke 1 meter. Kemudian 4,8 km maka dinyatakan adalah 4 km lebih 800 meter. Itu teman-teman yang perlu kita pahami, dan ini sering sekali keluar biasanya nih di soal cerita. Maka dari itu teman-teman harus pahami dengan baik hal ini agar teman-teman mudah dalam mengerjakan soal. Berikutnya ada latihan soal. Yang pertama ada panjang buku tulis 19,8 cm. Jika dibulatkan berapa kira-kira teman-teman? Ya, ini dia. Jika dibulatkan itu menjadi 20 cm. Kemudian yang nomor 2, Mita mempunyai pita merah sepanjang 75 cm lebih 8 mm. Itu jika dibulatkan menjadi 76 cm. Kenapa? Karena satuannya itu 8 mm, maaf. Itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas atau 1. Kemudian yang 24 dibulatkan menjadi tetap 24. Kenapa? Karena 4 lebihnya. 4 itu lebih dekat ke 0. Jadi tetap 24. Maka tanya adalah berapa selisihnya di sini. Pertanyaannya adalah berapa selisihnya di sini. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah berapa selisihnya. Selisihnya itu maknanya berarti dikurang nih. Selisih itu dikurang. Berarti 76 di sini ya. 76 dikurangi 24 cm sama dengan 52 cm. Itulah hasilnya. Selisih ya. Kemudian nomor 3, Antum mempunyai 2 tongkat pramuka, kuning dan hijau. Panjang tongkat kuning 2,6. Terus kemudian panjang tongkat hijau 2,2 meter. Berapa seluruhnya jumlah total panjangnya? Maka yang 2,6 dibulatkan menjadi 3. Kenapa 3? Karena 6 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas 3. Kemudian 2,2, terus satuannya 2, maka dibulatkan ke 0, maka tetap 2. Maka 3 tambah 2 sama dengan 5. Begitu teman-teman, mudah bukan? Jadi patokannya yaitu teman-teman adalah satuannya. Satuannya ini ya. Satuannya lebih berapa? Satuannya itulah yang perlu dijadikan patokan untuk menentukan bahwa dibulatkan ke atas atau ke bawah, dibulatkan 0 atau 1, seperti itu teman-teman ya. Mudah bukan? Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman bingung menggunakan garis bilangan, misalkan nomor 1 itu kita ambil contoh nomor 3 deh. Yang ini ya, kita ambil contoh 2,6. Berarti nama di sini kan? Nah, di sini ini berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4, ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri 6. Berarti lebih dekat ke kanan. Berarti dibulatkan ke 1. Begitu teman-teman. Mudah bukan? Nah, berikutnya adalah tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, di sini sama seperti pengukuran panjang teman-teman ya. Kita bahas sekarang. Nah, Ira menimbang berat badannya di puskesmas Pulau Gadung yang menunjukkan angka 49,7 kg. Berapakah berat badan Ira jika dibulatkan ke satuan dekat? Sama seperti itu teman-teman caranya ya. Nah, ini dia nih. 49,7 kg itu dinyatakan dalam hal lain sebagai berikut. 49 kg lebih 700 gram itu bisa itu sama seperti 49,7 kg. Lalu bagaimana sih lebih 700 kg ini 700 gram ini teman-teman tidak perlu bingung ya. 700 gram ini untuk mencapai 1 kilo perlu 1000. Makanya setiap tangga ini mewakili 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dan 1000. 1000 itu sama dengan 1 kilo sama. Jika 7 di sini, maka ke kanan berapa? 1, 2, 3. 3 langkah kanan. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teman-teman ya. Kita lihat. Nah, ke kanan 3, ke kiri 7 dibulatkan menjadi 1. Maka 49,7 kilo dibulatkan menjadi 50. Jawabannya teman-teman ya, ada 50. Ya. Jadi 50 kg. Mudah bukan teman-teman? Baik, selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan rumus juga nih. Kalau misalkan rumusnya satuannya sama kayak tadi. Satuannya lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas atau 1. Jika satuannya lebih kecil dari 5 maka dibulatkan ke bawah atau 0. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah bukan?
Oke. Selanjutnya kita ke latihan soal. Nah, di sini ada soal nomor 1, berat badan Angga menunjukkan angka 67,3 kg. Jika dibuat satu dekat adalah, nah, kita lihat satuannya teman-teman semua ya. Patokannya ada angka 1. Maaf, patokannya angka satuan maksud saya. Satuannya ada 3. 3 lebih dekat ke kiri atau ke kanan? Lebih dekat ke kiri. Kiri itu pembuatan tidak 0, maka tetap dibulatkan jadi 67 kg. Kemudian nomor 2 adalah Paman membeli 4 pepaya untuk membuat es. Jika rata-rata berat total pepaya itu adalah 15,6 kg, berapa berat masing-masing setelah pembuatan terdekat? Nah, kita buatkan dulu teman-teman ya. 15,6 itu dibulatkan menjadi 16. Masing-masing berat pepaya berapa? Ya gampang teman-teman semuanya. Tinggal dibagikan 16 kg ini dibagi 4. Nih, 16 dibagi 4 sama dengan 4 kilogram. Mudah bukan teman-teman? Ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Untuk tugasnya ya, silahkan mengerjakan kuisis nanti ya yang ada di grup kelas yang Ustazah kirim di grup sekelas. Silahkan dikerjakan. Selamat belajar dan tetap semangat. Ingat, semangat kalian berarti terhitung satu kebaikan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.